Yamaha itu jarang berbet, tapi sekali berbet bikin pusing. Apalagi misalnya kiporno, banyak yang ngeluh tuh, Yamaha di kiporno malah ngedrop berbet gak jelas. Oke, untuk tahu apa solusinya, kita harus tahu dulu masalahnya. Dan untuk tahu masalahnya, kita harus mengerti mekanisme dasarnya. Sini, aku jelasin ya, aku bandingin sama Honda. Biar adil, kita bandingin motor yang sekelas saja. Honda Vario 125 dengan Yamaha Lexi 125. Nah, jadi motor injeksi itu banyak sensornya. Sensor yang berbet lah terutama. Jadi poin pertama itu ada sensor TPS, sensor bukan gas. Kemudian ada IEC, ada IAP, lambda, ECU, full pump, bahkan sampai ke VVA. Oke, ini poin yang berpengaruh sama berbet, berpengaruh sama ngepos gak enak. Jadi langsung pertama, TPS itu sensor bukan gas. Nah, untuk Honda sendiri, di Vario 125 dia menggunakan mekanisme gesek ataupun masih konvensional. Gesek seperti apa? Gesek seperti pelampung bensin. Kalau kalian pernah buka full pump ataupun pelampung bensin itu kelihatan tuh ada kayak besi model bergesek lah, intinya begitu. Jadi masih mekanisme konvensional. Nah, kemudian di Lexi, di Yamaha, dia menggunakan sensor magnetik. TPS punya Yamaha itu nggak ada sensor yang bergesek, nggak ada benda bergesek di dalamnya. Jadi serba elektrik, serba diatur sama ECU. Maka dari itu sering kasusnya Vario itu error di TPS. TPS-nya sering rusak karena sering bergesekan. Beda dengan Yamaha itu hampir nggak pernah rusak. Kalau nggak karena faktor human error itu dia nggak akan rusak. Kenapa? Karena sensornya magnetik. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ISC. ISC ini bahasa lainnya phase idle. Intinya dia gunanya untuk naikkan langsam beberapa saat ketika mesin baru hidup. Nah, untuk di Honda itu masih menggunakan solenoid konvensional. Seperti relay starter, seperti relay billet. Cuma cetak-cetak gitu doang. Oke? Jadi masih konvensional ya, masih biasa. Nah, sedangkan punya Yamaha dia menggunakan dinamo real time. Kenapa saya katakan real time? Karena ini diatur sama ECU. Kira-kira bentuk ISC-nya seperti ini. Nah, di sini itu terdapat drat. Jadi ini arah dinamonya bisa ke bawah dan bisa ke atas. Jadi misalnya si Yamaha ini gasnya kurang rendah atau kurang tinggi, itu yang ngatur ECU, bukan lagi tangan. Kalau Vario itu bisa di-setel pakai tangan, bisa manual. Nah, sementara Yamaha itu otomatis. Maka peran ECU dari sini bisa kelihatan. ECU Yamaha itu berperan jauh lebih banyak. Mekanismenya lebih canggih. Nah, kemudian yang ketiga, ada IAP, intake air pressure ataupun tekanan udara masuk. Vario itu nggak menggunakan tekanan udara masuk karena di total bodinya cuma ada sensor TPS. Jadi nggak ada sensor yang baca tekanan udara masuk. Oke. Nah, sementara di Yamaha ada. Dia mekanismenya real time. Maka dari itu Yamaha sering kejadian kalau misalnya ganti noken, durasinya berubah, pasti motornya berebut helikopter nggak jelas. Kenapa? Karena tekanan udara masuk itu berbeda dari angka standarnya. Akibat apa? Akibat dari lift noken yang berbeda ataupun durasi noken yang berbeda. Durasi yang paling berpengaruh daripada lift. Oke? Nah, maka dari itu si ECU membaca dari ERP ini sinyalnya nggak sesuai, angkanya nggak sesuai. Makanya dia berusaha untuk